Hai, masih bertemu kembali di teknologi dan trik elektrik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah kontaktor. Fungsi dari kontaktor magnetik atau KM adalah untuk menghubungkan atau memutus suatu rangkaian listrik, baik itu elektromotor, heater maupun perangkat-perangkat yang lainnya. Untuk kontaktor ini banyak merek dan produk-produk, tapi untuk kesempatan ini saya hanya mengupas dua buah kontaktor. Jadi dari kedua contoh kontaktor yang akan kita bahas kali ini, itu rata-rata untuk semua kontaktor itu mempunyai nameplate atau spesifikasi mendasar dari sebuah kontaktor. Ini salah satunya di tegangan 380 atau 400 volt, maka untuk 3 pasnya itu hanya 12 ampere maksimalnya, sedangkan untuk KW nya 5,5 KW yang bisa dihandle dari kontaktor ini. Untuk tipe seperti ini ya kita harus menyesuaikan dengan beban yang dipasang. Jadi pada intinya untuk pemasangan kontaktor ini jika digunakan untuk star delta ya, ini bisa menghandle 7,5 kW. Jadi untuk star delta itu kan kita memasang 3 buah kontaktor. Jadi untuk kedua buah kontaktor ini dipasang untuk main dan deltanya, sedangkan untuk star ini boleh ya dengan kapasitas di bawah ini. Sedangkan untuk setting dari overload, jika menggunakan kontaktor ini maka overloadnya ini dipasang ya seperti ini. Jika 7,5 maka di set di 7,5 kalau untuk star delta, atau 7,5 ampere jika dipasang di star delta. Oke, kita menuju ke kontaktor selanjutnya. Ini dengan beda merek ya. Jadi di sini kita juga melihat keterangan-keterangan ataupun gambaran teknis untuk pengkabelannya. Ya, dari sini kita bisa menyesuaikan kabel yang dipasang untuk kontaktor yang akan kita gunakan ini. Dan untuk kapasitas dari kontaktor ini bisa dilihat pada nameplate di sampingnya ya. Jadi untuk kontaktor ini untuk tegangan 400 volt atau 380, maka elektromotor yang bisa dipasang atau digunakan untuk kontaktor ini adalah 18,5 kW ya untuk di 400 voltnya. Sedangkan untuk 230 atau 220 volt 3 pasanya itu bisa dipasang di 11 kW. Lalu untuk rangkaian star delta maka ini bisa digunakan untuk elektromotor dengan kapasitas 30 kW ya. Jadi untuk star delta ini dipasang 2 buah untuk main dan deltanya. Kemudian untuk star itu bisa dipasang kontaktor dengan spesifikasi di bawah dari kontaktor ini. Untuk settingan dari overload ya, kita bisa menyesuaikan dengan motor yang dipasang. Untuk tingkat safety maka pemasangan dari kontaktor ini harus 100 atau 125% dari daya yang terpasang. Jadi untuk kontaktor seperti ini memang harus sesuaikan dengan pemasangan elektromotor, apalagi saat kita merancang sebuah sistem atau sistem kendali pada sebuah panel, maka kita harus betul-betul menganalisa dan melihat apa saja yang akan dipasang dan tipe motor yang dipasang. Jadi dalam rangkaian sebuah kontrol, saat kita melakukan tes atau melakukan commissioning tidak ada kendala yang serius karena kesalahan dari pemasangan kontaktor yang tidak sesuai dengan spesifikasi motor yang terpasang. Jadi kita harus jeli dalam memasang atau merangkai sebuah kontrol agar kedepannya tidak ada kendala karena kesalahan dari pemasangan kontaktor. Sebagai contoh, sebuah pemasangan kontaktor ini harus benar-benar dipasang dengan standar, dengan pengukuran yang tepat,
dan juga rancangan yang benar-benar matang agar nanti tidak ada trouble baik dari kabel maupun dari kontaktor yang kita pasang. Untuk ukuran kabel juga harus kita perhatikan dan sesuaikan dengan KHA dari kabel tersebut. Untuk menjaga dari daya tahan kontaktor, pemasangan kabel pada kontaktor itu harus dipasang secara ketat, jangan sampai ada kelonggaran pada pemasangan kabel. Karena jika pemasangan kabel pada konektor atau pada terminal kontaktor bisa mengakibatkan rusaknya kontaktor atau juga bisa mengakibatkan rusaknya gulungan elektromotor. Oleh karena itu pemasangan kontaktor harus baik dan benar. Oke, demikianlah sedikit gambaran tentang sebuah kontaktor, dan untuk kesempatan lain kali kita akan membahas hal-hal yang penting untuk elektrikal. Terima kasih.